Kali ini aku bakal jelasin salah satu materi dari pelajaran administrasi umum, yaitu mengenai etika komunikasi. Namaku adalah Aku bakal jelasin materi ini satu persatu, mulai dari apa itu etika, apa itu komunikasi, dan seperti apa itu etika komunikasi. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lanjut. Transaksi keuangan. Mari kita simak video Kalian berikut tahu ya. nggak sih apa itu etika? Nah, sebelum aku Mungkin menuju dari ke materi kalian ada yang akan berpikir aku kalau sampaikan, etika itu sebelumnya, semacam apa kalian moral tahu kah? apa sih itu Tindakan, transaksi? aturan, Jadi transaksi atau adalah tingkah laku? suatu kegiatan Kalian yang nggak dilakukan salah, guys. seseorang yang Kenapa? menimbulkan perubahan Karena terhadap harta menurut atau Profesor keuangan Dr. yang Franz dipunyai, Nicosuseno, baik itu bertambah etika ataupun adalah berkurang. ilmu yang Dalam kehidupan mencari sehari-hari, orientasi transaksi atau yang ilmu dilakukan yang suatu memberikan perusahaan arah dibagi menjadi dan dua jenis. pijakan Yang dalam pertama adalah tindakan transaksi manusia. internal dan yang kedua adalah Simpelnya, transaksi etika eksternal. itu merupakan Transaksi internal aturan adalah mengenai transaksi tindakan yang hanya atau melibatkan tingkah laku personalia yang dalam terdapat kehidupan di dalam manusia. sebuah perusahaan Nah, saja. kalian Contohnya, sendiri memo pasti dari udah nggak pimpinan asing kepada kan seorang dengan kata pegawai, komunikasi. perubahan nilai keuangan karena Komunikasi kemunduran itu perusahaan, merupakan dan penggunaan hubungan kelengkapan interaksi kantor. atau timbal balik Transaksi antar keuangan individu dibuat dan dikeluarkan atau juga oleh dua perusahaan orang tersebut. atau lebih. Dan yang kedua adalah Simpelnya transaksi sih gitu ya, eksternal. guys. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi Terus, yang melibatkan apa sih pihak itu luar etika perusahaan. komunikasi? Contohnya, transaksi Setelah kalian penjualan, mendengar pembelian, mengenai etika pembayaran dan hutang-piutang, dan komunikasi, lain pasti sebagainya. kalian udah ada bayangan Nah, dong kayak kali gimana ini sih aku etika akan komunikasi menjelaskan itu. tentang pencatatan transaksi pastinya etika keuangan. komunikasi itu Pencatatan semacam transaksi keuangan aturan adalah yang proses berlaku di mana dalam perusahaan mencatat dengan berkomunikasi, rinci segala guys. transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat aku bakal berpengaruh jelasin pada perubahan harta, mengenai hutang, etika modal, yang pendapatan ada serta beban. dalam kehidupan Prinsip dasar sehari-hari. dari pencatatan transaksi pertama, keuangan sebenarnya yaitu hampir sama etika dengan ketika persamaan dasar akuntansi, Kita yaitu sedang memulai harta pembicaraan. sama dengan Nah, hutang tambah yang modal pertama yang perlu diperhatikan yaitu atau aktiva sama dengan perhatikan pasifa. kondisi calon Proses lawan bicara pencatatan kita. transaksi Apakah keuangan dia sibuk tersebut harus atau sedang disertai terburu-buru? bukti-bukti yang akan Jika digunakan iya, sebagai maka bentuk tunda dulu pertanggungjawaban pada rencana transaksi kalian yang untuk sudah berkomunikasi dilakukan. dengan dia, guys. Bukti-bukti Kenapa? transaksi tersebut Karena kalau semisal adalah sebuah kita bukti ajak yang komunikasi tertulis atas pada setiap kegiatan transaksi dia yang sedang terjadi pada dalam suatu keadaan yang perusahaan sibuk atau sebuah bisnis. terburu-buru, maka Pembagian bukti transaksi mungkin dia tersebut akan merasa ada dua terganggu, juga. bahkan tidak Yang pertama, nyaman, dan bukti komunikasi transaksi pun internal menjadi tidak dan bukti lancar. transaksi eksternal. Yang kedua, Bukti yaitu transaksi internal adalah perhatikan suatu bukti keramahan dan pencatatan sopan santun setiap kita, guys. transaksi yang terjadi Hal di ini dalam penting perusahaan banget untuk tersebut. dipelajari. Bukti transaksi Coba deh internal kalian biasanya bayangin berupa kalau semisal memo kalian ingin dari pimpinan berkomunikasi dengan ataupun orang tertentu. apalagi kalau Yang kedua orang itu adalah bukti merupakan transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah rekan suatu bisnis bukti kita. pencatatan Pastikan setiap transaksi yang terjadi kalau kita antara si berkomunikasi perusahaan dengan mereka secara dengan pihak luar perusahaan. teriak-teriak atau Bukti-bukti dari transaksi eksternal yaitu Belak-belakan, yang pertama adalah itu faktur, pasti yang kedua orang kwitansi, yang ketiga nota debit, kok kayak yang gitu keempat sikapnya nota kredit, nggak enak yang banget, kelima pasti cek, mereka bakal yang keenam terganggu, bilet guys, dan giro, nggak nyaman. yang Juga ketujuh komunikasi rekening nggak akan koran, berjalan dengan yang lancar. kedelapan bukti Dan hal yang perlu memorandum, diperhatikan yang yang kesembilan bukti kas masuk yaitu dan bukti kas keluar. kita Nah, harus manfaat dan fungsi dari bukti mendengarkan transaksi juga, tersebut jangan adalah cuma yang bicara. pertama, Jadi dapat ketika mengetahui kita pihak yang menjadi bertanggung jawab si atas komunikan, terjadinya transaksi. kita itu jangan cuma yang bicara, kedua, guys. menjadi media yang Kenapa? Karena berisikan ketika data kita hanya informasi bicara keuangan. dan tidak Yang mendengarkan ketiga, apa yang sebagai dikatakan dasar oleh yang berisikan lawan data bicara, informasi maka keuangan. Yang keempat, mereka akan dapat mengira mengurangi bahwa kita itu kemungkinan tidak kesalahan menghargai dengan apa yang cara dikatakan oleh menyatakan mereka. transaksi dalam bentuk tulisan. Etika Yang kelima, kedua dapat yaitu etika menghindari ketika kita duplikasi sedang pada melakukan pengumpulan data komunikasi tatap keuangan. muka, guys. Nah, hal yang Lalu, perlu apa diperhatikan aja sih yaitu satu, tahapan proses pencatatan coba kita transaksi tatap keuangan mata itu? orang yang sedang Nah, aku akan berbicara memberitahu dengan kalian. kita. Yaitu yang Kenapa pertama demikian? adalah menyiapkan Hal tersebut bukti-bukti dikarenakan transaksi. ketika Untuk kita dapat mencatat sedang berkomunikasi bukti-bukti dengan tersebut ke orang dalam tersebut jurnal, dan kita tentunya bukti-bukti hanya ini harus seperti dianalisis tatapan mata terlebih yang dahulu tidak sehingga memperhatikan lawan diketahui bicara kita. perlakuan yang tepat Kayak, untuk akun yang berkaitan. Tolah-tolah Yang kedua atau adalah ngeliatin ke arah yang pencatatan lain, itu pasti orang transaksi ke dalam cenderung jurnal berpikir harian. kalau kita itu Dalam tidak menghargai pembagiannya, apa yang jurnal terdiri dari telah dua disampaikan jenis, yaitu oleh yang si pertama adalah lawan jurnal bicara umum, kita, yaitu atau jurnal yang bahkan mencatat seluruh transaksi ke seakan-akan dalam kita itu tidak sebuah menghargai kesatuan berdasarkan waktu yang pada telah urutan diluangkan waktu. oleh si Yang kedua lawan adalah bicara jurnal kita. khusus.
atau Jenis perhatian jurnal ini mereka itu biasanya sudah digunakan tidak untuk kita mencatat elakkan gitu. transaksi-transaksi Nah, yang dilakukan hal secara yang perlu spesifik diperhatikan yang berdasar kedua pada jenis yaitu dan kebutuhan atur perusahaan. intonasi Nah, aku dan akan kecepatan memberitahu bicara kalian kita. bagaimana bentuk dari jurnal umum. Usahakan Nih, ada di intonasi dan sini. kecepatannya itu Ya, sekian video dari aku. tidak Semoga kalian suka ya. terlalu Dadah. tinggi dan Wassalamualaikum tidak terlalu warahmatullahi pelan ketika wabarakatuh. kita sedang berbicara. Karena intonasi dan kecepatan bicara itu mempengaruhi dengan kejelasan pesan yang akan kita sampaikan. So, kalau semisal kalian itu intonasinya terlalu tinggi, orang mungkin akan berpikir kalau kita itu ya kurang sopan santun atau seperti apa. Karena orang akan cenderung berpikir bahwa kita itu kayak teriak-teriak, ya gitulah. Terus kalau kita ngomongnya terlalu cepat, mungkin orang akan sulit menerima pesan yang kita sampaikan. Dan hal yang perlu diperhatikan yang ketiga, yaitu coba lontarkan pertanyaan ketika orang yang berbicara itu sudah menyelesaikan pembicaraannya. Kenapa? Yaitu dikarenakan sebagai respect gitu loh, bahwa kita itu benar-benar memperhatikan apa yang ia sampaikan. Tapi usahakan pertanyaan itu ya ditanyakan karena emang kita belum mengerti apa maksudnya kayak gitu. Coba hindari pertanyaan yang sekiranya emang udah jelas gitu, udah jelas maksud dari pertanyaan yang kita ajukan. Jadi coba. Nah, etika yang ketiga yaitu etika ketika kita sedang menerima tamu. Yaitu yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan sopan, karena itu mempengaruhi banget, kan gak enak ya. Misal ada tamu tuh datang ke rumah kita, tapi kita pakaiannya lusuh-lusuh aja, walaupun itu dalam rumah kita, tetapi ya kita harus memperhatikan kondisi pakaian yang kita kenakan. Jangan sampai itu membuat orang lain jadi gak nyaman menatap kita atau menilai kita dan bahkan berbicara dengan kita. Lalu yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yaitu coba deh kalau ada tamu yang datang, usahakan kita tetap menyuguhkan entah camilan atau minum, ya minimal minum lah. Nggak harus makanan yang kayak nasi atau apa. Cukup minum aja kalau misalnya nggak ada, paling nggak air putih. Kenapa? Yaitu sebagai kayak penghargaan kita kepada tamu tersebut. Karena terkadang gini, walaupun ya misal ada tamu, kamu mau apa? Mau minum apa? Mau makan apa? Terus orangnya tiba-tiba bilang gini, oh enggak usah, nggak apa kok, nggak usah gitu. Walaupun kayak gitu, kadang tuh orang cuman kayak, oh sebenarnya aku tuh pengen tapi malu kayak gitu. Jadi kadang orang cuman kayak basa-basi aja kayak gitu. Jadi usahakan tetap paling enggak suguhi minuman, paling enggak air putih kayak gitu. Dan hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu coba ucapkan terima kasih ketika pembicaraan itu sudah selesai atau dalam pembicaraan atau awal pembicaraan kayak gitu. Oh terima kasih ya sudah datang atau seperti apa. Intinya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena itu sebagai respect kita menghargai orang tersebut, bahwa orang itu kan sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk datang ke rumah kita. Mungkin kita nggak tahu, mungkin orang itu cuman misal ya di rumah nggak ada makanan tinggal dikit gitu untuk stok 1 bulan, mungkin makannya tinggal sedikit dan uang juga cuman sedikit, dan malah uang itu ia gunakan untuk membeli bensin ketika ia ingin menuju ke rumah kita. Kan otomatis nggak enak ya kalau misalnya kita mereka udah datang tapi kita nggak mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka, dan malah gitu-gitu aja. Oke, selanjutnya etika yang keempat yaitu etika ketika kita sedang komunikasi melalui media. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, perhatikan gaya penulisan dan tanda baca.
Ini penting banget, serius, ini penting banget. Kenapa? Karena tanda baca dan gaya penulisan itu mempengaruhi pesan yang ingin kita sampaikan. Usahakan minimalisir penggunaan tanda baca seru dan huruf besar dan juga huruf tebal. Karena itu cenderung membuat orang berpikir, oh, kok dia nulisnya kayak gini? Kok banyak tanda serunya? Kok hurufnya ditebelin semua atau hurufnya kok ditanda besarin semua? Itu membuat orang berpikir bahwa kita itu sedang gak suka dengan orang tersebut. Kita itu gak suka sama orang tersebut, kita itu jengkel sama orang tersebut, kita tuh marah. Pemikiran orang pasti kan bervariasi. Bisa jadi orang itu berpikir sedemikian rupa. Karena kalau semisal kita berkomunikasi, lebih tepatnya kayak pesan teks, itu kita kan gak tahu wajah mereka kayak gimana, nada bicara mereka kayak gimana. Yang kita tahu cuman secercah tulisan yang mereka kirimkan kepada kita. Dan hal yang perlu diperhatikan yang kedua, yaitu atur intonasi ketika kita sedang menelpon. Kenapa? Walaupun kita sedang teleponan, itu kita kan tidak mengerti ekspresi wajah orang tersebut. Jadi usahakan atur intonasi, karena kalau kita terlalu tinggi nada bicaranya, orang akan berpikir kalau kita itu marah kepada mereka atau kita itu nggak suka. Jadi itu malah membuat pembicaraan itu menjadi terganggu dan tidak nyaman. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu coba kita pikirkan dengan baik apa yang ingin kita tuliskan ketika kita akan mengirimkan pesan. Sebenarnya keuntungan ketika kita berkomunikasi melalui media yaitu kita diberi waktu yang lebih lama untuk memikirkan kembali apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita sudah mengirimkan pesan itu ada kata-kata atau kalimat yang emang seharusnya jangan kita kirimkan, karena mungkin itu bisa menyakiti atau membuat orang menjadi salah paham akan pesan yang akan kita sampaikan. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai kita itu memberi balasan dalam waktu yang lama, karena hal itu juga akan membuat orang tentunya salah paham kepada kita. Mungkin dia berpikir, hah, kok orang ini kok lama banget sih balesnya, padahal pesannya udah dibaca atau gimana. Loh, kok orang ini lama tuh karena apa? Apa mungkin ada perkataanku yang salah, atau mungkin dia emang gak suka balas pesanku, atau seperti apa. Nah, makanya itu perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya aku akan bahas mengenai etika ketika kita sedang berkomunikasi di tempat kerja. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus menyampaikan pesan secara ringkas dan jelas. Ini pasti banget. Dan yang kedua, itu kita dalam menyampaikan pesan harus percaya diri. Harus penuh percaya diri, karena orang kan pastinya ya, terutama misalnya ada atasan, ada bawahan. Nah, ketika si atasan ingin menyampaikan pesan kepada bawahan, tapi dia tidak percaya diri, tentunya si bawahan pasti akan menganggap kan, ini atasan, tapi kok ngomongnya kayak gitu sih, nggak percaya diri banget, kayak nggak pantas deh kayak gitu. Pasti orang bakal berpikir seperti itu kan. Tentunya ini penting banget. Begitu juga dengan bawahan, ketika dia sedang berkomunikasi dengan atasan, dia juga harus penuh dengan percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu emang penting banget guys, untuk memperlancar komunikasi, hubungan, juga pekerjaan. Kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu kita harus gunakan kata dan kalimat yang positif. Jangan sampai ada kalimat atau kata yang emang seharusnya nggak digunakan di situ. Kata-kata yang negatif itu coba dihilangkan. Lalu yang keempat itu kita harus kelola feedback. Kenapa? Itu penting banget, karena itu sebagai respect kita terhadap lawan bicara kita. Sebenarnya feedback ini kan juga bisa berupa macam pertanyaan atau saran, kritik, ide. Bervariasi banget feedback itu.
maka itu juga perlu untuk keberlangsungan komunikasi yang lancar. Nah, yang kelima, hal yang perlu diperhatikan yaitu dengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Ingat seperti pesan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita, maka kita akan dianggap tidak menghargai orang yang sedang memberikan pesan kepada kita. Seperti itu. Lalu yang keenam, itu juga penting guys ini. Jauhi gosip sebisa mungkin. Kenapa? Karena gosip itu sebenarnya kan berupa omongan atau berupa cerita yang kebenarannya itu belum tentu. Jadi apabila kita meladeni seperti gosip kayak gitu dan menganggap bahwa gosip itu nyata adanya, informasi yang ada dalam gosip itu emang nyata, itu padahal juga buktinya belum ada, itu akan membuat mungkin situasi atau kondisi di dalam lingkungan kerja itu menjadi tidak nyaman. Coba ya Anda bayangkan ketika ada si A nih, si A itu menjadi bahan gosip yang buruk tentunya. Itu padahal si A itu tidak benar-benar melakukan hal tersebut, tapi sayangnya gosip itu sudah menyebar luas di kalangan karyawan-karyawan yang ada di tempat kerja itu. Nah, padahal ya ini tuh si A itu dan orang-orang yang menggosipi dia itu bekerja di lingkungan yang sama, otomatis mereka akan bertemu setiap harinya. Tentunya ini membuat situasi menjadi canggung. Nah, ini nggak baik banget. Jadi hal tersebut perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai teknik komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama, tentunya hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan itu harus jelas. Yang kedua, kita harus mendengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga, kita itu harus memperhatikan lawan bicara kita. Jangan sampai kita itu dianggap sebagai orang tidak menghargai apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Dan yang keempat, kita itu ketika sedang merasa kok kayak ada yang salah ya, kayak gitu. Jadi kayak kita sedang merasa kayak salah paham gitu, coba kita tanyakan apakah benar maksud dari pesan yang disampaikan oleh orang tersebut adalah seperti ini. Kita harus coba membiasakan diri dengan bertanya ketika kita memang dirasa ada informasi yang salah atau seperti apa. Dan yang terakhir itu kita harus memperhatikan komunikasi nonverbal. Nah, buat yang belum tahu, jadi komunikasi itu ada dua macam. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang berupa tulisan atau secara lisan. Simpelnya itu kayak bisa dibilang komunikasi verbal itu komunikasi yang pesan atau makna atau isi dari pesan yang disampaikan itu tercantum secara jelas, secara nyata di pesan yang ada gitu. Jadi misal aku bilang ke si B, aku pinjam bolpen ya, kayak gitu. Nah, itu berarti berupa pesan verbal. Kenapa? Karena pesan makna dari pesan yang disampaikan itu emang udah jelas kalau aku itu mau pinjem bolpen, kayak gitu. Nah, terus pesan atau komunikasi nonverbal itu kayak gimana? Jadi komunikasi nonverbal itu ya di luar komunikasi verbal. Jadi selain tulisan, selain lisan, kayak gitu. Kayak gimana sih? Ya kayak dari mimik wajah atau ekspresi atau gerak-gerik tubuh, cara dia duduk,
orang itu ya ketika sedang berbicara atau berkomunikasi, contoh ya, ketika orang sedang berkomunikasi itu si pendengar itu tiba-tiba kayak majuin diri kayak gini, kayak gitu. Itu berarti dia tandanya tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Jadi kalau semisal awalnya dia memperhatikan kayak gini, memperhatikan kita ketika sedang berbicara, dan tiba-tiba dia kayak entah menyandarkan badannya ke kursi atau menjauhkan diri kayak gitu, berarti dia itu tidak tertarik dengan pesan yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi pesan nonverbal itu harus benar-benar diperhatikan, seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai etiket komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu kayak ketika kita sedang meminta bantuan kepada orang lain, pastikan bahwa kita itu mengatakan kata tolong terlebih dahulu. Lalu ketika kita sudah menerima bantuan dari orang lain, coba kita ucapkan terima kasih. Lalu juga misalnya kita punya salah dengan orang lain, ya kita meminta maaf. Terus kita juga harus sampaikan pesan kita secara baik, jelas, dengan intonasi dan kecepatan bicara yang sesuai. Lalu apa aja sih manfaatnya ketika kita mempelajari mengenai etika komunikasi? Banyak banget guys manfaatnya. Yang pertama ya, contohnya itu kayak memperlancar komunikasi kita dengan orang lain. Pasti banget ini, karena ketika kita mengetahui dasar-dasar mengenai etika komunikasi, otomatis kita juga tidak akan melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dan kita juga akan menghindari kalimat-kalimat atau mungkin tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, kita juga manfaatnya itu memperlancar hubungan kita, hubungan sosial kita dengan masyarakat. Karena so pasti kan kalau misalnya kita berkomunikasinya lancar dengan orang lain, orang juga pasti humble kepada kita, mudah menerima kita di lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga ketika berkomunikasi dengan orang lain dan kita itu mudah dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, ini pastinya juga akan memperlancar kita dalam misal pekerjaan gitu. Kalian mungkin yang ingin misal melamar kerja kayak gitu kan juga pasti ada wawancara atau apalah itu, tes secara lisan. Tentunya itu membutuhkan yang namanya kecakapan dalam berkomunikasi. Nah, itu akan sangat bermanfaat apabila kita memahami tentang etika berkomunikasi. Seperti itu guys, video yang saya tampilkan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.